Sinopsis film Gi tentang nasionalisme. Mari kita saksikan. Singkat cerita, pada tahun 1963, setelah lulus SMA, Gi pun melanjutkan studinya di Universitas Indonesia. Terlihat Gi yang sedang memimpin diskusi bersama teman-teman aktivis lainnya. Ini Jaka, Denny Mamoto, Herman Lantang, dan Ira. Tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran? Waktu itu Gi berangkat untuk menghadiri diskusi dengan Partai Sosialis Indonesia yang saat ini terlarang. Di sana juga terlihat segerombolan PKI yang tengah melintas. Waktu itu, sebagai anggota delegasi pemuda-pemuda yang setuju dengan asimilasi, Sohogi diminta menghadap Presiden Soekarno dan meminta restu pada beliau. Siap? Sohogi pernah berbicara dengan temannya. Biasanya Gi selalu berbeda pendapat dengannya. Menurut temannya itu, Soekarno mempunyai 3 aspek gelar seperti Raja-Raja Jawa, gelar politik, Kaula Intana Jawi, gelar militer, Senapati Hinggalaga, dan gelar agama, Syekh Abidin Abdul Rahman. Presiden Soekarno adalah lanjutan dari Raja-Raja Tanah Jawa. Karena itu dalam tindakan-tindakannya, ia bersikap seperti raja-raja dahulu, beristri banyak, mendirikan keraton-keraton, dan lain-lain. Hogi merasa temannya itu ada benarnya. Revolusi kini adalah agama baru dan semboyan-semboyan manipul, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan lain-lain. Tidaklah lebih daripada doa-doa yang dikirim mustajab. Aku rasa kita di Indonesia sudah pada saatnya untuk berkata tidak pada Soekarno. Waktu itu, di kantor PKI, terlihat Han yang merupakan sahabat kecil Gi yang sedang ditawarkan bekerja oleh orang itu. Ia pun bergabung dengan PKI. Di kampus, Gi heran melihat sikap Jaka yang tiba-tiba berubah. Namun tiba-tiba Ira datang. Diketahui mereka baru saja membentuk UKM Mahasiswa Pencipta Alam yang disingkat Mapala dan berniat merayakannya dengan naik gunung. Setelah itu, terlihat Jaka yang sedang bentrok dengan organisasi lainnya. Naik gunung, di sana Jaka juga mempertanyakan sikap Gi terhadap pemerintah. Lu tuh sebenarnya kiri apa kanan sih? Lu hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Sepulang kuliah, Gi bertemu dengan Han. Mereka sudah lama tidak berjumpa, namun Gi terkejut melihat Han yang sekarang bergabung bersama PKI. Di sana Gi marah dan coba menasehati Han agar tidak terjebak dalam permainan politik dan kekuasaan. Namun Han menjelaskan kepada Gi bahwa itulah jalan satu-satunya dia bisa mendapatkan uang. Ia ingin hidupnya berubah dan layak. Politik partai dan golongan telah masuk kampus. Organisasi mahasiswa yang besar seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga yang terkecil Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bergerak dan berteriak atas nama golongan. Gi benar-benar tidak simpati. Gi ingin melihat mahasiswa-mahasiswa jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimanapun kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka harus berani mengatakan benar sebagai kebenaran dan salah sebagai kesalahan, dan tidak menerapkan kebenaran atas nama agama, ormas, atau golongan apapun. Pemikiran-pemikiran Gi pun mulai disebar di media-media cetak, manifesto politik gerakan pembaharuan. Setelah kemerdekaan tercapai, kenyataan menunjukkan bahwa kita masih jauh dari tujuan. Kita melihat dengan penuh kecemasan bahwa pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan sekarang ini telah membawa bangsa dan negara Indonesia kepada keadaan amat yang sangat mengkhawatirkan. Diktator perseorangan dan golongan yang berkuasa bukan lagi merupakan bahaya di ambang pintu, tetapi telah menjadi suatu kenyataan. Cara-cara kebijaksanaan negara dan pemerintahan bukan saja bertentangan dengan asas-asas kerakyatan dan hikmah pemimpin dipakai sebagai topeng belaka, justru untuk menindas dan menumpas asas-asas demokrasi itu sendiri.
Ternyata negara ini banyak kibul ya. Di kampus, dalam rapat senat, salah satu mahasiswa menuntut agar panitia MAPRAM itu untuk dibubarkan, termasuk susunan senat harus dibubarkan. Ia menganggap bahwa ada intrik-intrik dalam senat yang ingin menyingkirkan GMNI. Namun di sana Sohogi membantah dan menekankan bahwa tidak ada HMI ataupun GMNI dalam senat itu. Tidak ada golongan apapun. Namun tiba-tiba Individu-individu yang cakap yang banyak ngomong ya. pada tanggal 1 Oktober 1965, semua warga panik mendengar berita bahwa Jenderal Ahmad Yani telah diculik oleh PKI. Tadi malam ada kejadian. Ahmad Yani diculik. Gi yang khawatir dengan sahabatnya Han langsung pergi ke rumah kontrakannya Han. Di sana Gi menyuruh Han untuk ikut dengannya ke rumah Gi. Namun Han gak mau karena ingin mengurus tantenya yang sudah tua. Mendengar itu Gi cuma ingatkan bahwa Han harus cepat-cepat lari dari sana. Pada bulan Januari 1966, organisasi-organisasi mahasiswa telah menggabungkan diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan akan turun ke jalan dengan 3 tuntutan. Dan yang paling penting, bubarkan PKI! Sementara menurut pendapat Gi, penggan jarak, mereka pun turun ke jalan. Mereka juga menarik salah seorang pejabat itu keluar untuk menemui mereka. Mampir dulu ke Cikampek, Indonesia banyak menteri, tapi sayang tukang objek. Ada menteri tukang objek. Kalian menteri goblok! Menteri goblok! Setelah itu, pada bulan Februari tahun 1966, Bung Karno baru saja selesai pidato dan mengumumkan pengumuman pentingnya. Isinya mengecewakan, PKI tidak dibubarkan. Unsur komunis tetap nyata dalam kabinet baru. Beberapa mahasiswa berdemonstrasi lagi. Hari berlalu, musim berganti. Sohogi pun telah menyelesaikan kuliahnya dan kini bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia. Tak hanya itu, Gi juga semakin aktif memberikan kritik kepada pemerintahan Orde Baru, di mana pada tahun 1966 pemerintahan mengadakan perubahan parlemen. Anggota-anggota yang pro-komunis dan pro-Soekarno diganti, dan kini terdapat 13 orang pemimpin mahasiswa dalam parlemen. Sebagai anggota, mereka punya hak yang sama dengan para anggota-anggota lainnya. Beberapa tokoh mahasiswa yang dulunya melarat tiba-tiba punya mobil bagus, mondar-mandir ke luar negeri, dan beberapa dari mereka dikabarkan pula memperkaya diri secara tidak halal dengan kedudukan mereka. Gue tahu betul apa yang terlintas kepala lo, Gi. Gue nggak perlu dengan semua pendapat lo, Gi. Gue berhak memilih di mana gue harus berjuang. Jak. Tapi semoga apa yang lo perjuangkan nggak luntur sama diplomasi dan lobby-lobby untuk mempertahankan posisi lo di sana. Nasionalisme yang menjunjung kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok coba dihadirkan dalam sosok Sohogi dalam film Gi ini. Sebagai orang yang berasal dari kalangan etnis Cina, ia tidak pernah berjuang atas nama Cina ataupun agama yang ia anut. Bagi tokoh Gi, rasa nasionalisme itu adalah perjuangan yang tidak berpijak atas dasar nama golongan. Berjuang bisa tetap dilakukan dengan tanpa menjadi bagian dari kelompok tertentu saja. Film ini juga menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari Indonesia mempunyai potensi yang sama untuk menunjukkan rasa cintanya kepada negara, terlepas dari asal-usul orang tersebut. Demikian gambaran nasionalisme dari saya, sekian dan terima kasih.